Halo guys, selamat datang kembali di part 2. Sekarang ini adalah video lanjutan dari video yang keenam itu. Ini kita akan memperbaiki fitur loginnya, logic loginnya, dan juga menambahkan token ya, membuat token ketika login sukses dilaksanakan oleh user. Oke, kembali ke codingannya. Oke. Sekarang ini kan tadi sedikit complicated ya. Jadi ini saya akan tambahkan lagi untuk cek username sama cek password ya. Tambahin sini cek username dan password. Nah, cek username dan password ini. Jadi kita harus cek dulu apakah username sama passwordnya itu sudah terdaftar atau tidak di database-nya. Caranya pertama ini kita menggunakan list comprehension ya untuk melakukan iterasi di database-nya. Jadi gini, pertama untuk query username. Nah, mohon maaf. Ini username, oke. Kemudian tambah lagi satu query password ya. Password. Ini diganti data jadi password. Nah, jadi di sini logiknya adalah if data username in query username ditambah n, tambah logic n, data password in query password. Nah, inilah logiknya. Ya, jadi jika data username yang di-get dari sini itu ada di hasil query database untuk skema apa untuk field username, dan data password yang di-get dari sini itu ada di hasil query password di model data out model ini, maka ketika dua-duanya ada maka login akan sukses. Nah, ketika login ini sukses maka di sinilah kita akan generate token autentikasi untuk user. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita buat dulu variabel token sama dengan gwt.encode. Kita encode di sini adalah username itu sama dengan query username. Kemudian expired ya. Expirednya berapa lama nih? Cara bikinnya bagaimana? Yaitu saya membutuhkan date.time utc.now ya. utc now ditambah dengan datetime delta buka kurung minutes, misalnya berapa menit nih, misalnya 10 menit ya. Jangan lupa tambahin algoritmanya adalah HS256 algoritma encodingnya. Oke. Oh, ada yang error ya, mohon maaf teman-teman. Oh, salah, ini algoritmanya bukan di sini. Nah, ini kita di sini algoritmanya. Sebelum masukin algoritma kita harus masukkan key-nya dulu. Key sebagai string. Misalnya di sini ini mohon maaf, ini rahasia negara. Key-nya berupa string. Parameter terakhir adalah algoritmanya. Jadi supaya lebih enak dibaca, codingannya kita rapikan dulu ya. Ini di sini, kemudian ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di atas sini ya guys. Nah, kan lebih rapi ya guys. Jadinya
Yang dibutuhkan adalah parameter yang pertama ini berupa dictionary, kemudian ini key-nya, kemudian ini algoritmanya. Nah, ini rahasia negara. Nah, ini saya mau ganti ini biar lebih enak sih, menurut saya sih. Cuman bebas sih teman-teman mau ganti apa enggak. Ini saya ingin konfigurasi secret key namanya. Atau saya bisa katakan sebagai variabel global untuk app konfigurasinya. Config sama dengan bukan sama dengan, buka kurung kurawal siku maksudnya, secret key sama dengan pasukan yang ini ya, yang mana dia, ini rahasia negara ya. Ini saya cut ke sini, kemudian ini saya pastikan ke replace ke sini ya. Oke, siap. Oke, sudah ya. Kemudian login sukses. Jangan lupa tambahkan di sini token yang akan kita gunakan untuk mengakses halaman yang terprotected atau URL yang terprotected ya. Di sini jangan lupa responnya 200. Oke, sip. Coba kita cek dulu servernya sudah jalan apa belum ya. Oke, servernya sudah jalan di 5000. Silahkan dibuka insomnianya. Kita login coba ya. Ini kan tadi sudah terdaftar nih. Coba sekarang kita tes dulu ya. Kan tadi jika username sama passwordnya, misalnya kalau passwordnya saya kosongin, login gagal, silahkan coba lagi. Misalnya tadi kan kita daftarin usernya code 16, passwordnya super admin. Coba kita kurangin ya. Tes doang sih apakah berhasil. Oh, logiknya berhasil. Coba kita super admin ya. Kita send. Wah, ini masih gagal nih. Code 165. Tadi kan kita username yang kita daftarkan tadi kan code 165, passwordnya super admin. Wah, ada masalah. Object not serializable. Oke, berarti ada di sini ya masalahnya. Kalau sekali lagi kalau ada error seperti ini, berarti return responnya itu harus dalam JSON serializable. Mana yang serializable ini ya. Jadi ditambahkan function make response, method make function ya, make response. Ini dibungkus saja JSONify-nya. Kita tes lagi sekali. Alhamdulillah bisa ya guys. Ini adalah token yang akan kita gunakan untuk mengakses halaman yang terprotected. Sekarang yang kedua adalah saya akan mencoba untuk membuat halaman routing lagi ya, endpoint routing baru untuk view semua artikel, misalnya untuk melihat artikel-artikel blog yang di home. Membuat endpoint routing blog misalnya, atau artikel untuk view artikel ya, misalnya class view blog post, misalnya blog post ya, blog post seperti saya resort. Kemudian di sini jangan lupa dev get self return sonify message. Pesannya apa? Ini adalah halaman view semua artikel blog. Nah, jadi ini kita daftarkan dulu ya. Daftarkan dulu di api.add resort view blog post. Blog post misalnya API blog misalnya begini ya. Terus daftarkan metodnya adalah sini get ya, karena di sini get ya. Nah, jadi saya sekarang rencananya ingin
membuat view ya, bukan view sih. Jadi setelah user login itu user bisa membuat artikel baru. Sekarang ini kita keep dulu ya, nanti kita edit dulu yang ini. Sekarang kita membuat endpoint untuk posting artikel baru bagi user yang sudah terregistrasi. Jadi endpoint ini akan saya protect. Endpoint ini akan diprotect dengan sehingga dengan itu hanya user yang terregistrasi yang memiliki token saja yang bisa mengaksesnya. Sama kita bikin misalnya kelas add artikel tambah artikel gitu, bahasa Indonesia ya, tambah artikel itu resort, kemudian jangan lupa metodenya post, def post self. Nah, ini kita akan menambahkan data baru. Jadi sini saya akan tambah data artikel atau artikel blog baru ke dalam database. Apa namanya databasenya? Model databasenya namanya blog model ya. Caranya adalah model data sama dengan blog model buka kurung. Nah, ini kita perlu di sini kan kita untuk menambah data baru kita perlu judul, konten sama penulis. Kalau ID kan otomatis tergenerate karena dia bersifat primary key. Jadi kita perlu judul, konten sama penulis. Nah, sama seperti kita mendaftarkan user baru tadi di register itu, kita juga sama membutuhkan multiplatform ya dari front end-nya. Jadi data judul sama dengan di sini saya ini adalah kita kita buat request ya, request form.get sesuai dengan nama fieldnya yang nanti di insomnia-nya atau di front end-nya. Misalnya namanya judul ya, harus sama ya judul, kemudian data konten request.form.get konten, kemudian data penulis request.form.get penulis. Nah, ini jadi kita perlu itu membuat dari mana sih, bagaimana sih caranya supaya transmisi data itu bisa dari front end ke back end-nya ya melalui metode request ini. Request dalam jenis form atau multiplatform ya. Nah, kalau dalam JSON nggak pakai ini, apalagi kalau dalam bentuk arguments endpoint yang parameter URL-nya bukan menggunakan form tapi menggunakan args kan, args.get. Kalau ini form.get. Oke, teman-teman, semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, lanjut setelah kita get data judul, data konten, data penulis. Oh, gini deh. Biar lebih enak ya. Ini get data judul, konten penulis, kita memasukkannya di dalam skema database kita. Pertama judul harus sesuai dengan skemanya ya, atau field-field yang telah kita buat. Data judul, kemudian data konten sama dengan data konten, terakhir penulis, data penulis. Oke, jangan lupa kita db.session.add data. Kemudian jangan lupa db.session.commit. Oke, selesai. Setelah kita post, ini kita return dulu ya. Return kita kasihkan dia JSON
atau make response juga bisa. JSON aja lah, JSONify message data artikel berhasil ditambahkan. Responnya 200. Nah, sekarang kita bisa menambahkan artikel. Kemudian kita bisa ini tambahkan data artikel. Ini kita melihat semua artikel yang telah dibuat atau publish. Itu kita tambahkan metode satu lagi, dev get self 2 ya, sama kita lakukan query data dari database block model, yaitu yang pertama query atau data, bisa juga data query sama dengan block model .query.all. Jadi query semua datanya ya. Ini query semua datanya gitu kan. Sini aja biar lebih enak ya. Query semua datanya. Oke. Kemudian kita looping, lakukan di sini lakukan looping ya. Looping datanya. Artinya kita ambil satu-satu datanya nih, ambil satu, masukkan ke dalam variabel list kosong bisa biasanya. Tapi biasanya saya menggunakan namanya list comprehension. Lupa ya, ini mohon maaf kalau salah ya alfabetnya. Jadi caranya adalah misalnya output sama dengan list. Nah, list. Di dalam list ini saya ingin bukan list ya, tapi di sini adalah berupa list, benar. Tapi di dalam list itu ada dictionary. Nah, dictionary karena data dalam bentuk JSON ya, jadi di sini sebaiknya di dalam list itu ada dictionary. Ini polanya ya. Jadi ini polanya itu adalah list di dalamnya dictionary. Kayak gitu. Ini pola untuk melakukan query yang saya sering lakukan. Ya, teman-teman, ini saya tar dulu. Ini saya taruhkan di atasnya. Jadi listnya, jadi di sini ada misalnya kan di situ tuh ada judul, ada konten sama penulis kan. Karena nanti output ini akan saya ini return output begitu kan. Jadi kan harus JSON dalam format JSON atau dictionary. Jadi bikinnya menggunakan dictionary. Judul sama dengan, nanti teman-teman akan memahami dengan sendirinya ya. Jadi di sini data.judul. Datanya kan ini masih kok belum ada variabelnya kan, belum kita deklarasiin. Kita tulis dulu judul, kontennya data.content. Bentar saya cek dulu apakah benar oh ya, tanpa T ya, konten, koma, kemudian terakhir adalah penulis, penulis. Nah, di luar dari dictionary itu kita tambahkan looping comprehension listnya dengan cara for, habis itu deklarasiin data in data query. Nah, gini doang, selesai. Gini aja sih. Nah, ini biar lebih rapi sih ya. Sini ini begini, ini salah, begini, ini begini. Nah, lebih enak dibacanya. Maaf ini, nah begini, gini yang versi rapinya. Wah, kan enak nih dibaca. Jadi yang akan kita munculkan adalah dalam bentuk dictionary atau JSON ya, begini. Nah, kemudian jangan lupa kasihkan dia respon 200 kan. Jadi saya nggak perlu ini sebenarnya bisa sih JSONify, tambahin di sini JSONify ya biar lebih meyakinkan. JSONify. Oke, siap.
memformatnya dalam bentuk JSON ya, dictionary jadi JSON gitulah kurang lebih. Nah setelah itu coba kita tes dulu ya untuk inputin datanya ini apakah bisa atau enggak. Baru setelah itu kita protect halaman post ini dengan menggunakan dekorator ya. Kita buat dulu di sini adalah post new article sama ini ubah jadi post sama read all articles. Oh kok di sini sih? Salah. Ini di sini ya. Jangan lupa ini kita kopas saja ke sini. Nah, ini kan tadi belum kita udah ya method getnya tambah satu post ya. Biar tidak ada error. API garing block. Nama endpointnya. Alamat endpointnya. Mohon maaf. Ini juga ke sini. Nah, karena kita ingin membuat artikel baru atau menambahkan data artikel baru ke dalam database, maka kita butuh body dalam bentuk multi-platform. Ini di front end lah ya. Pertama di sini ada judul harus sama ya dengan yang form.gets itu, harus sama dengan yang ini ya, judul konten penulis, judul konten sama penulis. Misalnya judulnya adalah cara membuat web dengan Flask. Kontennya membuat web dengan Flask harus menggunakan Python dan library tambahan lainnya. Kurang lebih begitu. Penulisnya misalnya code 165. Oke. Ini coba kita tes ya. Apakah dia bisa memposting data? Ada error nih. Unimplement method post. Di mana nih salahnya nih? Ditambah artikel unimplemented post method. Sebentar dulu ya guys, coba saya lihat dulu ini. Saya hapus. Oh, tambah artikel. Oh, mohon maaf ya teman-teman, salah ini. Ini harusnya ini tadi saya sudah buat ini ya teman-teman. Ternyata ini tuh sudah saya bikin di sini ya untuk read semua artikelnya. Jadi ini tuh udah saya bikin di sini ya untuk fungsi getnya. Jadi ini saya hapus dulu. Jadi teman-teman bisa hapus ya. Ini tambah artikel ini kan belum didaftarin. Harusnya di sini tuh adalah tambah artikel. Nah, kita save. Kita udah servernya masih jalan. Kita sekali lagi post. Bismillahirrahmanirrahim. Artikel berhasil ditambahkan. Coba kita lihat dulu apakah datanya udah masuk ke sini ke bloknya. Tada, sudah masuk ya teman-teman. Nah, sekarang kita query nih, kita read all ya. Read all artikel apakah sudah benar-benar masuk. Kita akan tampilkan dalam bentuk JSON. Ada error nih. Object of type response is not JSON. Nah, kayak gini lagi nih errornya nih. Di sini errornya di sini nih. Is not. Nah, berarti ini tuh harus dalam bentuk ini make dibungkus dengan make response ya, response. Nah, save, kita read all. Nah, tada, konten penulis. Oh, di sini ada kurang satu, kita butuh ID-nya. Ini ID berapa sih? Siapa tahu kan mau diedit atau di apa kan. Jadi kita bisa tambahkan di sini ID-nya satu lagi. D2 data.id, save, get, kita baca. Nah, ini. Oke, sudah masuk ya artikelnya. Coba posting lagi 1, 2 misalnya. Cara membuat dengan Flask RESTful, membuat backend misalnya, backend itu gampang apabila dipelajari dengan sungguh-sungguh dan dipraktikkan. Misalnya ini send, artikel berhasil ditambahkan. Kita lihat, sudah bertambah ya data kita. Oke, sip.
posting data atau penambahan data ke database sudah berhasil. Sekarang selanjutnya adalah kita membuat proteksi untuk halaman atau endpointnya. Jadi yang akan kita proteksi di sini adalah ini. Yang kita proteksi adalah kelas ini, ya. Ini kita akan proteksi, ya. Yuk, endpoint ini kan diproteksi, diproteksi. Ini sama ini, ya, method post sama method get di kelas tambah artikel ini akan diproteksi. Nah, kita bisa bikin dekorator yang namanya, ya, teman-teman. Jadi saya akan membuat dekoratornya di mana? Di sini, ya, di bawah ini. Saya akan membuat di sini, ya. Membuat dekorator. Jadi dekorator itu yang seperti yang saya jelasin yang kayak gini loh. Misalnya ini ada add-nya tuh app.route. Nah, ini nama dekorator. Jadi app.route dekorator ini yang akan kita tambahkan di atas metodenya post sama get atau put atau delete dan sebagainya. Jadi kita bikin dulu dekorator. Pertama, nama dekoratornya apa? Bebas. Misalnya butuh token, misalnya butuh token. Nah, di sini kita bisa parsing suatu variabel, namanya bebas, mau variabelnya function sih sebenarnya, bukan variabel, ya. Sini anggaplah f sebagai function, ya, function di dalam parameter function butuh token ini. Tapi sebelum kita membuat ini, saya butuh library namanya wraps untuk membuat dekorator itu sendiri. Jadi kita bisa ngimport dari sini, ya. From functool import, ini kelupaan, ya, guys, wraps. Jadi wraps-nya itu kita taruh di sini. Ini membutuhkan parameter f. Nah, di dalam function butuh token ini kita juga harus membuat function lagi di dalam function namanya misalnya dekorator. Ini parameternya yang pertama adalah args, nanti kemudian parameter keduanya adalah keyword args arguments. Nah, di sini jadi sebelum itu saya return dulu f sama dengan args terus keyword args, habis itu return lagi. Jadi return ini sebagai return untuk function ini. Jangan lupa return juga untuk function butuh token ini. Returnnya adalah dekorator. Jadi nah, ketika suatu function kayak post atau get, ya, post atau get ini di atasnya diberikan dekorator, maka dia tuh akan dibungkus, akan dihiasi dengan ditambahkan dengan kode atau logic yang akan membungkusnya itu. Nah, jadi dia akan melekat di metode itu sendiri. Nah, kita tidak bisa mengubah logic di dalam metodenya, tapi kita bisa menambahkan, menghiasinya dengan logika kita sendiri atau sintaks kita sendiri. Jadi di sini kita akan butuh yang namanya token. Nah, jadi ketika ada metode yang ditambahkan butuh token ini, ya, maka dia metode itu get atau post atau delete atau put atau patch itu harus butuh yang namanya token untuk bisa mengakses endpoint tersebut. Pertama di sini adalah kita butuh token, ya. Token itu didapatkan dari parsing argumen dari endpointnya. Nah, jadi dalam URL-nya itu nanti ada argumen, ya, saya tambahkan untuk parsing data ke tokennya, variabel token ini, ya. Jadi di sini saya butuh request, kemudian args arguments get, misalnya namanya adalah data token, ya, data token. Terus kemudian nanti dia begini modelnya, ya, saya paste dulu. Jadi ini model begini nanti tokennya itu. Kalau menggunakan args atau arguments, ya, data tokennya berapa, misalkan dalam bentuk JWT, ya, encoding gitu kan, kayak gitu dia, kayak gitu ya, kurang lebih, ya. Nah, ini kita juga selain itu
kita cek ini tokennya ada apa enggak. Kalau nggak ada ya kita jangan diproses ya. If tokennya nggak ada, kalau tokennya nggak ada, maka kita jangan lupa kasih pemberitahuan bahwa tokennya nggak ada. Ini Personify message token nggak ada bro. Kayak gini. Kemudian kita coba untuk melakukan try ya. Kalau tokennya itu salah ya, nggak sesuai sama token yang di generate waktu login, dia akan memberitahukan bahwa token ini nggak valid, salah gitu. Caranya begini, jadi saya butuh generate dulu tokennya ini, jwt.decode ya, mendecode tokennya ini. Jadi token yang kita dapatin ini kita decode di sini, decode lagi, sorry, token. Kemudian saya butuh app.konfigurasi yang secret key-nya atau key value ya namanya, key ya, secret key yang tadi ini rahasia negara ya. Kemudian algorithmsnya adalah dalam bentuk list. Jadi di sini mintanya list ya, algoritmnya list ya, list ini, list. Kalau nggak di list ini dia nanti kosong. HS256. Nanti kalau nggak dimasukkan algoritmnya ini, parameternya ini dia akan error. Setelah itu butuh lagi accept ya, accept. Nah di sini, ini kalau nggak ada kalau dia tokennya itu nggak valid, salah, nggak sama, nggak sesuai dengan yang di generate waktu login, dia akan signaturnya error. Tuh besar errornya ya. Token nggak bener bro, atau invalid gitu ya, token invalid gitu loh, nggak valid. Kayak gitu ya. Ini jangan lupa requestnya 200 ya kalau bisa. 20401. Kalau ini 401 juga bisa. Nah kemudian read-nya sudah. Coba kita. Nah ini setelah kita bikin dekorator ya, ini tuh kita gunakan untuk memprotek mana ini. Ini kan yang kita protek ini post sama get kan. Misalnya postnya kita tambah di sini, tambahkan add butuh token ya. Di sini juga add butuh token. Oke. Coba kita jalankan, save, dijalankan. Pertama saya login dulu ya. Dengan username code 165 saya login sukses. Jangan lupa ini di copy. Misalnya saya ini nih. Misalnya tanpa menggunakan tanpa menggunakan token, harusnya ini ada pemberitahuan bahwa tokennya tuh nggak ada. Token nggak ada bro. Nah jadi ini bertoken. Jadi di sini tambahkan argumen token, bukan token ya, tapi data token sesuai yang kita bikin tadi itu kan. Dekoratornya sama dengan token yang kita telah copy. Sini klik send, tada, berhasil kan? Berhasil. Nah ini sekarang kita mau post data nih. Misalnya belajar SQL Flash SQL Alchemy. Judulnya membuat database dengan ORM Flash SQL Alchemy memudahkan programmer Flash. Penulisnya kode 165 misalnya. Kita bikin nih, apakah bisa? Oh, token nggak ada bro. Jadi ini dia butuh token untuk bisa ini tidak unauthorized kan, karena dia nggak ada token ya. Jadi ini perlu token ya. Token, data token sama dengan ini send, tada, artikel berhasil ditambahkan. Coba kita lihat apakah dia berhasil ditambah. Tada, sudah ya bro, guys, semuanya. Alhamdulillah kita berhasil membuat database artikel
database block, dan database untuk user yang login disertai dengan proteksi atau bagaimana caranya untuk mengenerate token untuk memprotek URL atau endpoint yang kita inginkan. Selamat teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa memprotek endpoint, membuat artikel baru, menambahkan user dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini video tutorial cara login dan register ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kenapa saya bikin database database untuk tambah postingan baru ya, sebenarnya ini karena saya ingin menerapkan yang namanya token itu ya. Bagaimana caranya mengauthentication user untuk mengakses atau dalam mengakses suatu endpoint. Itu sih sebenarnya. Jadi ini teman-teman belajar double ya, dapatnya bonus ya. Membuat CRUD sih sebenarnya. Intinya sebenarnya CRUD, kalau teman-teman sudah tahu polanya gimana sih cara bikin CRUD, create, read, update, delete. Kalau teman-teman sudah menguasai itu, teman-teman akan gampang untuk mendevelop, untuk membuat sistem informasi, aplikasi, software yang lebih kompleks. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Satu lagi yang sangat saya harapkan, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video tutorial selanjutnya.